Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat jawab salamnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian, keluarga besar Pemandal marhum Bapak Haji Abdul Malik bin Haji Mahmud, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau yang baik-baik, amin, jangan pakai diminta. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Bisro, yang tadi petasan bunyi mau nyohor aja dia. Pokoknya Aisyah begini. Entah saya ngadu gak dikubur di belakang ya. Iya. Juga ada Bapak Ustaz Haji Abdul Hafiz, Ustaz Muntaha, Ustaz Rehan, dan yang menjadi wasilah saya diajak kumpul di rumah Mamang nih, Bapak Nazawawi. Kata Zawawi, Mang, muludan turu-turu. Saya pikir di dalam, nanti Mamang naik 7:30. Saya pikir naik 7:30 jam 8 rapi. Kebetulan besoknya ada orang undang. Saya bilang insya Allah saya sampai 7:30 ya. Iya Ustaz, nggak apa-apa. Katanya di sini molor. Ternyata orangnya enggak semua. Enggak ATN. Jadi saya bukan macam apa ini, mau ngobrol sama tur-tur keluarga ya. Ini kan kalau kita silaturahim begini, insya Allah panjang umur kita. Saya doain mudah-mudahan keluarga Haji Malik umurnya panjang semua. Di atas 200 tahun baru mati. Kata Pak Bisro baru 70 udah ngapain apa udah. Ya mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, rezeki berkah. Amin apa? Amin. Dia ngomongnya emang amin ogah amat ya. Emang nggak mau punya banyak duit? Amin. Badan sehat, duit kagak, uyang kagak? Uyang. Makanya mudah-mudahan badan sehat, duit, pikiran enak. Ada orang, saya nggak mau nyebut namanya. Kalau saya sebut Sahroni jadi gibah. Saya nggak mau nyebut nama Sahroni ya, nggak mau. Ada orang doang ini. Ada orang duitnya banyak, badannya sehat, tapi badan sehat, duit banyak, pikiran enak. Kalau makan banyak kan tuh badan sehat, sampai segitu masih kurang kita. Bener nggak? Kalau dia makan 2 tusuk apa? Kepala gua blenger. Ya, mudah-mudahan kita berkumpul sekali lagi dianggap berbakti kepada orang tua, bersilaturahim, sekali lagi badan sehat, rezeki berkah dan luas. Jadi sekalian yang saya muliakan, ada Bang Hakim juga nih, dan Bang Hamis. Ini malam ini kita katanya muludan turu-turu. Ya saya bilang tadi, begitu saya melihat di sini ada apa namanya banner apa ya? Ada banner di sana, ada foto saya. Sudah siapa sih ganteng-ganteng saya? Gitu. Iya, kemarin gantengan fotonya masuk deh. Ini ada orang macam begini. Ada orang diem aja udah cakep, udah enak kita ngeliatnya. Betul nggak? Tapi begitu ngomong kita ceneh. Paham nggak ceneh? Kita agak demen. Ada orang romannya asem. Tahu asem nggak? Cemberut aja, udah kayak kukusan bolong. Tahu kukusan bolong? Kukusan kagak bolong aja jelek monyong. Apalagi bolong. Tapi begitu ngomong enak banget. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Lu jangan diem aja, ngomong aja ya. Udah kalau lu diem aja kayak kukusan bolong lagi. Ada orang diem enak ngomong, Masya Allah. Ada seorang nabi namanya Nabi Yusuf alaihis.
Kalau disebut Nabi Yusuf, yang ada di pikiran kita apa kita? Tampan. Hah? Tampan. Orang Nabi Yusuf, ya keingetan kayaknya, gemuknya, kurusnya, pintarnya, apa gantengnya? Gantengnya. Ganteng. Tapi sudah ganteng. Makanya ibu-ibu di kampung kita, kalau acara 7 bulanan baca surah, bilang apa? Biar ganteng. Bener. Berarti ini kayaknya nggak dibacain surah Yusuf. Surat ikhlas. Kagak dibacain surah Yusuf. Maka saya pernah ngisi 7 bulan sama ibu-ibu. Bu, tadi saya nyampe ada yang baca surah Maryam, ada yang baca surah Yusuf. Saya tanya, emang kenapa Bu baca surah Yusuf? Ibu jawab, biar ganteng, biar cakep. Saya bilang, saya mohon maaf Bu, ibu jangan lebay jadi orang. Jangan lebay. Saya bilang, emang kenapa Ustaz? Karena kalau cetakannya pancong nggak mungkin keluar serabi. Bener nggak? Cetakan serabi nggak mungkin keluar. Emang bapaknya begono. Basah. Bapaknya begono masa anaknya begitu, nggak mungkin ya. Bapaknya begono anaknya begono. Bapaknya begitu anaknya begitu. Ya udah, coba dah misalnya ini saya bapaknya, ribahan misalnya mirip bintang film yang Sahrukan. Kenapa nggak Sahrukan? Iya. Kata gini, itu anak Jimahbu bukan sih begitu. Saya merasa terhina ini nggak? Iya. Begitu melihat ribahan, kayaknya kan oh bapaknya dia. Udah. Begitu. Makanya begitu saya melihat Bang Zawawi, oh saya tahu anak Bang Japis, modelnya sama. Begitu saya ngelihat ini mana Bahtiar, ya udah mau bisa udah begitu udah. Iya udah sama, nggak mungkin kemana-mana. Yang dilihat apa? Karena yang dilihat akhlaknya Nabi Yusuf alaihis. Tapi Nabi Yusuf itu, saya dulu ngaji, ada guru saya namanya almarhum Kiai Haji Ishaq Latif. Besok hari Sabtu 1 November mau dihaulin daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Itu dulu ngaji kitab namanya Tanbihul Ghafilin, ingetin orang yang lupa untuk urusan akhirat. Orang kan maunya urusan dunia mulu ya, betul nggak? Dunia kan ada cukupnya. Bang Olin siang malam kerja mulu, bener nggak? Saya nggak tahu tuh bener sih kerja buat orang lain ya. Cuma saya jarang banget lihat ngajinya. Saya lihat pokoknya repot aja, lampu dia, penggunaan gitu. Ya boleh ya? Iya, alhamdulillah tapi nolongin orang. Nah ini orang kalau urusan dunia, memang kagak habis-habisnya. Contoh begini, di sini ngaji Al-Maliki, ngajian ya, Majlis Salim Al-Maliki. Ini pengajian malam apa nih? Malam Jumat. Datang udah mau ngaji nih. Begitu datang mau ngaji, wawi ini karubanya dari Al-Barkah nih, apa? Dirul Amin. Iya jalan. Begitu jalan keluar dari Dirul Amin depan Abu Bakar ke teman-temannya. Wih, lo mana wih? Mau ngaji di mana? Pengajian bagi sama di Cepete Selatan ujung dekat Haji Tolib. Oh iya, emang apa bang? Enggak, gue mau ke Pondok Labu nih, mau ngapain? Ada perlu gue nggak bisa temen dulu satu menit gue nggak? Saya mau ngaji bang, nggak enak sama saudara-saudara, mau 1000 sekali doang. Mau apa? Mau apa? Pokoknya perlu banget. Gue mau nagih utang. Yang utang sama gue janji hari ini. Emang gede? Ya alhamdulillah sih 25 juta. Nanti kalau dikasih dulu gue bagi 1 juta. Kira-kira Wawi ke Pondok Labu mau kesini? Jangan dijawab, saya tahu jawabannya. Iya. Kita ngambil selalu urusan dunia udah makin. Kita ngomong apa? Ngomong kayak gitu. Ya malam Jumat kan ada malam Jumat besok. Benar, duit kan nggak ada saudaranya. Betul. Tapi dia nggak tahu malam Jumat besok masih ada umur apa ada. Itu masalah itu. Kita marahin Ustaz Maskur sebegitu sehatnya. Malam-malam jalan besoknya udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita juga nggak tahu nih apa besok masih ada umur. Besok nauzubillah sih disiarin innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Ulana. Ini ibu ya, kemudian ibu kita ngomong, ya Allah semalam masih meludah turut-turut keluarganya. Pantes waktu meludah orang ketawa dia melongo aja. Kalau gitu berkasih dia gitu ya. Ini kita urusan dunia selalu kita utamain, urusan akhirat selalu kita belakangin. Ini kata guru saya begini, kalau ketampanan seseorang itu kata Kiai Saklati, dia mungkin waktu itu sih yang orang sini pernah ngaji kayak Dahlan Naim, kayak Uslan Naim, Mahyudin, Abang saya Jinda, kayak di Firmansa, Bang Jafi, itu pernah ngaji bareng-bareng kita. Ngaji biasanya pada Isa jam 8 rapi setengah 11 tuh, karena dua kitab, Tadbirul Ghafilin dan Tadbirul Qulub. Beliau bilang begini, kalau ketampanan itu laksana makanan di sebuah nampan, itu kita bagi dua. Separuh untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang separuh lagi itu dibagi dua lagi. Seperempat untuk Nabi Yusuf alaihis. Yang seperempat lagi sisanya buat orang sedunia dari mulai Nabi Adam sampai datangnya akhir zaman. Kira-kira kita kebagian salah. Semata juga kagak lu. Masya Allah, ini luar biasa. Cuma bedanya kalau Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf, ketampanannya itu diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan. Jadi siapa yang lihat Nabi Yusuf pasti terpesona. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, beliau itu hebatnya begini. Kalau duduk sama orang ganteng, kagak kalah ganteng. Kalau duduk dengan orang yang biasa-biasa saja, tidak membuat orang yang biasa-biasa ini jadi minder lantaran tampannya Nabi besar Muhammad. Beliau itu orangnya Nabi Muhammad itu kan ahsanan nasu khalqan wa khuluqan. Udah orangnya ganteng, ka'annaka qad khuliqta kama tasha, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi diciptakan nggak ada celaknya, nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya. Itu bentuk basicnya. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran sempurna ciptaan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Nabi masalah hati itu waktu masih kecil, Nabi itu dadaknya dibelah, hatinya yang kotor-kotor, yang bahan tempat setan godain, itu dicuci oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu di satu tempat namanya Bani Sa'ad. Karena saat itu beliau sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, disusuin oleh ibu angkatnya. Makanya hati Nabi enak aja, orang mau pergi mana juga Nabi enak aja, udah. Jadi kalau orang ngatain Nabi nih, kan ada tanggung ya. Ini jadi ada orang setiap pagi ini disuapin roti dan makanan oleh Nabi. Orangnya buta, tapi orang buta ini ditugasin oleh orang Yahudi untuk ngatain Nabi. Jadi waktu Nabi suapin makanan nih, dia bilang begini, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad. Dia nggak tahu yang nyuapin makanan itu adalah Nabi besar Muhammad. Kira-kira bapak, adik-adik, saudara-saudara nih lagi bagi orang makanan, orang itu nggak kenal sama kita. Kita ini saya pulang dari Jawa nih, haul Solo, saya beliin kain batik. Lu kenal Muntaha nggak? Sidratul Muntaha. Padahal adalah Sidratul Muntaha. Emang apa? Muntaha kan saya ada yang gila. Kira-kira kalau orang tadi dikasih terus apa diambil lagi? Diambil. Nah ini Nabi sambil nyuapin nih, sambil nyuapin makanan roti, ambil orang itu ratain. Muhammad gila, Muhammad gila. Tapi Nabi ambil susu, tutulin, suapin. Kalau Bang Bisro nyuapin orang,
orangnya buta, diserot sedeng. Itu roti nggak dipotek, dijejelin. Kayak orang lagi marut kelapa, kan terus push kalian, kan begitu ya? Kenapa? Karena Nabi hatinya sudah bersih. Jadi kalau hidup kita mau enak, hati kita bersihin. Dalam satu kitab namanya Idhahul Ma'anil Khafiyah fil Arba'in Nawawiyah ditulis man tahhara qalbahu minal ghilli wal hasad duminal hayatul karimatu fid dunya was sa'adatu fil ukhra. Orang kalau mau hidupnya enak dunia akhirat, hatinya bersihin. Jangan cepat tersinggung, jangan iri, jangan dengki, jangan suka marah, apalagi sama keluarga sendiri. Betul? Iya begitu. Kalau kita mau saudara ribut, saya mau sedih. Lo kalau mau saudara ribut, orang tiba kata sama saudara yang ribut daripada orang lain. Betul? Gimana cara bersih hati kita nih? Ini ada air segelas, ini segini nih air. Begitu air segini, kotoran cicak merah. Ini air kita jadi minum apa enggak? Agak. Lalu ada air di kolam. Air di kolam. Begitu air di kolam, kita lihat cicak merah, ada kotorannya. Itu air masih kita pakai apa enggak? Pakai. Tapi kalau tikus nyebur di kolam itu, air kita pakai apa enggak? Agak. Kita pindah ke kolam renang atau empang. Begitu di empang, ada banget tikus di pojok sono. Kita main air sini, masih berani nggak? Berani. Kalau tiba-tiba di empang tadi ada bangkai kebo 5, kita kan ngerti. Cuma begitu ke Danau Toba, bangkai kebo 5 tadi nggak mempengaruhi air. Ketika semakin luas tempat air tadi, maka kotoran yang datang semakin tidak mempengaruhi kualitas air tadi. Maksud saya begini, kalau hati kita luas, orang mau pergi mana haji kita masa bodoh. Yang penting kita benar menurut Allah Subhanahu. Kan ada orang Pak, hatinya kecil, laksana air nih, laksana air segelas, sebotol, kemasukan kotoran cicak aja air udah gak dipakai. Ada orang nggak boleh tersinggung dikit, mau mendel aja kayak baru turun dari terangan. Air turun dari terangan begitu ya, udah piring bulunya pada bangun gitu. Orang juga ada begitu tuh, tapi tidak sedikit orang yang hatinya luas. Dihina, dikatain, dicaci maki, dia masa bodoh aja, enak aja hatinya. Dia selalu berpikir kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai hati kita itu ada ghillun wal hasad, ada dengki, ada iri. Kalau bahasa Jepangnya ada sirik sama orang lain. Orang yang dengki mas angin, pala dia yang muter. Orang ada yang beli kulkas, dia meriang kedinginan. Emang lagu apa lu? Betul apa betul? Nah sekali lagi nih kita saudara, kata ini meneladani akhlak Nabi besar Muhammad SAW di era digital. Kalau Nabi nggak pakai era digital dan semenjak diutus sampai hari kiamat, akhlak Nabi layak dicontoh dari era digital sampai era gatal-gatal. Artinya kapan aja kita mau jadi apa aja, maka kalau kita contoh kepada baginda Rasul, insya Allah hidup kita akan menjadi nyaman. Pesan Allah kepada baginda Rasul begini, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau hati kamu kotor, hati kamu keras, kamu nggak dengerin masukan dari orang, kamu pengen orang selalu ikutin kamu tidak pernah mempertimbangkan pendapat orang lain, lanfaddu min hawlik, orang tidak ada yang mau akrab dengan kamu. Waktu dekat dia berasa nggak nyaman, iya di depan, di belakang dia gerundel. Paham gerundel nggak? Iya, kalau kita itu kagak enak hidup begitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, hati kita yang bersih, sehingga hidup kita nyaman dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.